bersama Kak Chelsea dan Kak Maya dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Hari ini kita akan dilayani oleh Kak Maya dan Kak Chelsea. Untuk itu adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Mars Pelkat PA dengan sikap sempurna dan semangat. Berdiri, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 262 Apabila Kita Sukacita, dengan gerakan ya adik-adik. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Baik adik-adik, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat ini kami boleh sampai di minggu pagi hari yang indah ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami yang di dalamnya bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu yang boleh menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari kami. Sertai hati dan pikiran kami sehingga ketika firman-Mu itu boleh diberitakan, kami boleh mendengarkannya dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan membaca kitab Mazmur dari Mazmur pasal 96 ayat 2 sampai 3. Kitab Mazmur pasal 96 ayat 2 sampai 3 yang kita baca secara bergantian. Mazmur pasal 96 ayat 2 sampai 3. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia.
Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 140, Firman-Mu Pelita. Masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Maya. Ya adik-adik, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 8 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Matius 8 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Tetapi sebelumnya kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus untuk memberkati firman kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu besar kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga kami masih diberikan kesempatan dari Tuhan untuk mengikuti ibadah online PA ini ya Tuhan. Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami akan mendengarkan sedikit berita dari firman-Mu. Kami minta daripada-Mu ya Tuhan, berikan kami roh hikmat, kebijaksanaan, akal budi senantiasa, supaya segala sesuatu yang kami baca dan kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya adik-adik dipersilakan berdiri. Kamaya akan membaca ayatnya yang pertama dan diikuti oleh adik-adik. Matius 8 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat yang berbunyi demikian. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diberitakan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah pembacaan Alkitab kita, terpujilah Tuhan kita, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik silakan duduk. Ya, adik-adik, di dalam firman Tuhan tadi kita berbicara tentang seorang dengan penyakit kusta yang datang kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan daripada Tuhan. Adik-adik tahu nggak apa itu penyakit kusta? Ya adik-adik, penyakit kusta adalah penyakit kulit yang sangat berbahaya, menular dan bisa menyebabkan kematian. Nah, adik-adik nanti bisa lihat di gambar. Ini adalah salah satu contoh penyakit kusta.
Ya, adik-adik tadi sudah lihat kan gambarnya, gimana perasaan adik-adik ketika adik-adik melihat itu, melihat gambar orang yang penyakit kusta. Pasti adik-adik takut, adik-adik jijik, dan pasti adik-adik cemas, takut jangan sampai penyakit itu datang ke kita. Jauhkanlah ya Tuhan. Nah, adik-adik, Kapaya mau tanya, ketika adik-adik sakit, apa yang adik-adik harapkan? Yang pasti pertama tuh pasti orang tua yang paling panik, ya kan? Adik-adik dibawa ke rumah sakit atau ke dokter supaya bisa mendapatkan obat untuk kesembuhan adik-adik. Tetapi adik-adik tidak hanya itu. Adik-adik dan orang tua harus berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kesembuhan dan Dia adalah dokter atas segala dokter dunia. Ya adik-adik, sekarang Kamaya mau cerita sedikit tentang pertemuan seorang yang sakit kusta dengan Tuhan Yesus. Dari pembacaan firman yang tadi pada Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4, beberapa saat setelah Tuhan Yesus turun dari atas bukit bersama semua orang yang mengikutinya, Tuhan Yesus dihampiri oleh penderita kusta ini. Tanpa banyak basa-basi, penderita kusta ini tanpa dia ragu, tanpa dia malu-malu, dia menghampiri dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus itu tidak mau disembah adik-adik. Tetapi kali ini Tuhan Yesus membiarkan orang itu melakukan hal itu kepada Tuhan. Dan dengan penuh kesabaran mendengarkan permohonan dari penderita kusta ini. Dan apa permintaan daripada orang kusta ini adik-adik? Dia meminta dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Terdapat dalam ayatnya yang kedua, adik-adik bisa baca di sana. Dan ketika itu tanpa Tuhan Yesus memikirkan panjang lagi, Tuhan Yesus langsung mengulurkan tangannya dan menjamah penderita kusta itu sambil berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Di situ ada di dalam ayat ketiga ya adik-adik ya. Dapatkah adik-adik membayangkan apa yang Tuhan Yesus lakukan terhadap penderita kusta itu? Tuhan Yesus tidak merasa jijik adik-adik, atau Tuhan Yesus tidak merasa takut ketika orang-orang yang menjauhi penderita kusta ini. Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus malah mengulurkan tangan dan memberikan kesembuhan bagi penderita kusta ini. Ia tidak jijik, ia tidak takut, walaupun banyak yang menjauh daripada penyakit kusta ini. Dengan penuh kasih sayang Tuhan Yesus memberikan kesembuhan yang diminta daripada seorang yang kusta ini. Kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus langsung memberikan kesembuhan bagi penderita kusta ini adik-adik? Yang pertama, si penderita kusta itu dia langsung datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kesembuhan. Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan penyakitnya itu adik-adik. Dia tidak ragu, dia tidak malu. Dia yakin bahwa Tuhan mampu menyembuhkan penyakitnya. Yang kedua, ingat sebutan yang dipakai si penderita kusta sambil memanggil Tuhan Yesus. Ya benar, si penderita kusta itu benar-benar mengakui bahwa Tuhan Yesus, dia memiliki kuasa atas segala penyakit adik-adik. Dan yang ketiga adalah penderita kusta ini dia yakin bahwa Tuhan mampu menyembuhkan dia. Iya adik-adik, siapa saja orang yang menerima kuasa dari Tuhan? Adik-adik, Kak Maya, Kak Chelsea, kakak-kakak lain, adik-adik bahkan orang tua semua bisa menerima kuasa daripada Tuhan adik-adik. Namun kita belajar dari penderita si kusta ini bahwa untuk memperoleh kesembuhan dari Tuhan Yesus, kita harus memiliki kerendahan hati, kepatuhan dan ketaatan kepada Tuhan. Kenapa? Supaya kita akan selalu setia dan taat dalam meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa
di dalam hidup kita dan di dalam segala kondisi kita adik-adik, baik di dalam kondisi yang baik maupun tidak baik, di dalam keadaan kita sakit maupun di dalam keadaan kita sehat. Ya adik-adik, Tuhan Yesus itu dia tidak jijik kepada orang penyakit kusta ini, karena Tuhan punya kuasa atas setiap penyakit. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tuhan menganggap semua manusia itu bersih adik-adik, yang sehat maupun yang sakit. Sekalipun sakit kusta ini dia sangat mengerikan, sangat menakutkan, tetapi Tuhan membalikkan ketakutan menjadi berkat untuk kita, sehingga mereka yang datang, setiap pribadi kita yang datang kepada Tuhan meminta pertolongan hanya dari Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, di sana Tuhan akan memberikan ketenangan bagi kehidupan kita adik-adik. Ya adik-adik, firman Tuhan ini berpesan untuk adik-adik dengan keadaan kondisi kita yang sekarang ini, kita sedang dilanda musibah virus COVID-19. Kami berharap adik-adik selalu mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, dan tetap menjaga kesehatan kita. Karena virus ini adik-adik, dia tidak memandang siapa kita. Dari anak kecil sampai orang tua bisa terkena virus ini. Adik-adik, ketika kita melangkah keluar dari rumah kita, sebaiknya kita meminta pertolongan dan berdoa kepada Tuhan, supaya di setiap perjalanan kita dimanapun saja kita berada, Tuhan selalu menjaga kita dan melindungi kita. Karena adik-adik, Tuhan punya kuasa atas setiap kehidupan kita adik-adik. Marilah kita menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kita dengan iman dan keyakinan, tanpa ragu-ragu kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kesembuhan kita, Tuhan yang mempunyai kuasa atas kehidupan kita. Dan kiranya adik-adik, renungan firman Tuhan ini bisa menjadi pegangan hidup untuk adik-adik dan bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya adik-adik, untuk aktivitas kita minggu ini, adik-adik akan membuat video berdoa untuk kesembuhan siapa saja, mungkin keluarga adik-adik atau teman-teman adik-adik bisa membuat video berdoanya, dan adik-adik kirimkan lewat WA boleh, atau bisa kirim ke kakak-kakak lain di masing-masing sektor. Terima kasih. Ya adik-adik, untuk merespon renungan firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 242 ayat 1 dan 4. Akan berdoa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa Kami secara bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan ke depan hadirat-Mu ya Tuhan, karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami di sini masih diberikan kesempatan atas kehidupan,
sukacita, damai sejahtera untuk melaksanakan ibadah online PA di pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Tuhan, itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi semua karena cinta kasih Tuhan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan Tuhan Yesus, pertama-tama kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami minta daripada-Mu, Tuhan, pulihkan dan lawatlah negara kami. Di mana-mana terjadi bencana ya Tuhan, kami minta daripada-Mu Tuhan, berikanlah kekuatan bagi setiap pribadi yang kehilangan keluarga. Tuhan, kami minta daripada-Mu ya Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami semua roh hikmat, kebijaksanaan, akal budi, supaya kami dapat menjalani hidup dan kehidupan yang selalu Tuhan berikan bagi kami dengan penuh sukacita dan sejahtera dan bersyukur. Dan Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin kami, pemimpin negara kami, Pak Presiden Jokowi bersama dengan jajarannya Tuhan. Tuhan, berkati pemimpin kami, berikan kekuatan, berikan sukacita di dalam kekurangan dan keterbatasan dia sebagai seorang manusia. Kami hanya minta daripada-Mu, lindungi dia supaya dia dapat memimpin akan negara kami dengan penuh tanggung jawab Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada aparatur negara, TNI, Polri, dimanapun saja mereka berada di dalam tugas dan tanggung jawab mereka untuk menjagakan negara kami ini Tuhan. Berkati mereka dengan tanggung jawab mereka masing-masing, keluarga mereka masing-masing, Tuhan berkati. Dan kami berdoa juga untuk kepala daerah, pelosok sampai ke pedalaman. Tuhan Yesus, berkati pribadi-pribadi ini Tuhan, tanggung jawab yang Tuhan Yesus berikan bagi mereka. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan roh hikmat, kebijaksanaan bagi mereka di dalam mereka menjalani tugas dan tanggung jawab mereka sebagai kepala daerah Tuhan. Dan lindungilah mereka semua, menjauhkan kepada mereka semua mara bahaya, penyakitan sampai kepada maut. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Ibu Pendeta Retno STH, di mana dia sebagai ketua jemaat di sini. Tuhan, kami minta daripada-Mu, jaga lindungi beliau Tuhan, berkati setiap pelayanan yang ia lakukan ya Tuhan, setiap apapun yang ia lakukan Tuhan, berkati suami, anak-anak, Tuhan berkati mereka dimanapun saja mereka berada. Tuhan berkati, biarlah berkat melimpah bercurah di dalam keluarga ini ya Tuhan, dan ajarlah mereka untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk rekan-rekan pelayan kami PT dan PA, dimanapun saja mereka berada. Tuhan berkati pekerjaan, pelayanan, usaha, pendidikan, apapun yang mereka lakukan. Tuhan senantiasa memberkati mereka. Jaga lindungi mereka dan jauhkanlah daripada mereka segala mara bahaya, penyakitan sampai kepada maut. Biarlah mereka selalu dilindungi oleh Engkau ya Tuhan, dan ajarlah mereka untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Berkati mereka dengan keluarga mereka masing-masing juga ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami berdoa untuk keadaan kami yang sekarang ini, di mana kami di dalam keadaan pandemi COVID-19. Tuhan, kami berdoa kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan. Tuhan Yesus, berikan kekuatan bagi mereka Tuhan, berikan kesehatan selalu bagi mereka, karena mereka juga mempunyai keluarga yang nanti akan bertemu dengan mereka. Berikan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan bagi mereka ya Tuhan Yesus, supaya mereka dapat merawat setiap pribadi yang sakit dengan penuh cinta kasih daripada-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, segala kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kami tidak mampu, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan, Engkau yang punya kuasa atas kehidupan kami. Tuhan, datang, jaga lindungi kami, berkati kami dimanapun saja kami berada Tuhan. Dan kami minta daripada-Mu, jauhkan segala yang jahat daripada kami, jauhkan penyakit mara bahaya sampai kepada maut ya Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber kesembuhan kami, Engkaulah sumber di atas segala dokter dunia ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan inilah doa kami, kiranya Tuhan Engkau mau mengajarkan bagi kami doa yang Tuhan ajarkan kepada kami
yang berbunyi, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya adik-adik, jangan lupa tetap berdoa. Kita selalu mengandalkan Tuhan, karena Tuhan mempunyai kuasa atas segala penyakit dan atas segala kehidupan kita. Dan Tuhan adalah sumber pertolongan dan kekuatan bagi kita semua. Ya adik-adik, kakak Maya mengajak adik-adik semuanya bangkit berdiri. Lalu kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 345 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan, dan mari kita terima berkat. Kasih karunia dari Allah dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai, kita masuk dalam warta Pelkat PA. Untuk pengumuman yang pertama, persembahan yang adik-adik telah kumpulkan, adik-adik bawa dan serahkan ke kantor gereja pada hari jam kerja setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu. Yang kedua, ibadah hari Minggu pelayanan anak tetap dilaksanakan secara online, dan diharapkan adik-adik tetap mengikuti ibadah tersebut. Yang ketiga adalah aktivitas jangan lupa adik-adik kerjakan, yakni adik-adik membuat video rekaman, adik-adik sedang berdoa, yaitu mendoakan teman atau saudara yang sedang sakit. Dan kemudian minta tolong orang tuanya, mama papanya mengirimkan kepada kakak layan. Demikianlah warta Pelkat PA, kakak ucapkan terima kasih. Ya adik-adik, jangan lupa selalu berdoa, andalkan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik, dan selalu melakukan kehendak Tuhan. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.